Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Yo kawan, ini adalah lanjutan video kita yang sebelumnya, dan adegan awal memperlihatkan kepada seorang Sakura yang sedang berusaha untuk mengobati Inojin, dan ditemani juga oleh Ino Yamanaka. Ino kemudian berkata, Sakura tolong terus bantu Inojin agar dia cepat pulih. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Inojin saat ini. Sakura lalu berkata, Ino, kau pikir kau saja yang khawatir kepada Inojin? Aku juga sama khawatirnya denganmu karena kau sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri. Lalu Sakura bertanya perihal Sai kepada Ino dengan berkata, Ino, kemana suamimu, kenapa dia tidak terlihat di rumah sakit ini? Ino pun menjawab, dia sedang ada misi dari Shikamaru, untuk menghadapi penyusup yang kembali lagi ke desa kita. Lalu Sakura yang mendengarkan itu dari Ino, terlihat dia sangat terkejut mendengar itu. Lalu Sakura berkata, sial, kenapa para makhluk itu terlihat kembali di desa ini, dan apa sebenarnya tujuan mereka datang lagi ke sini? Lalu di sisi yang lain kita diperlihatkan kepada Shikadai, yang berusaha untuk menemui ayahnya dan ingin berbicara kepada Shikamaru. Sepertinya Shikadai ingin membantu teman-temannya, yang sedang berusaha untuk menghadapi para makhluk tersebut. Shikadai langsung berkata kepada Shikamaru dengan berkata, ayah, aku ingin membantu yang lainnya untuk menghadapi musuh di perbatasan desa, tolong izinkan aku untuk ke tempat itu. Shikamaru kemudian menjawab, tidak, aku tidak akan mengizinkanmu untuk pergi ke sana. Apa yang terjadi dengan Inojin, mungkin saja itu juga akan terjadi kepadamu jika kau bertarung dengan mereka, dan aku tidak mau mengambil resiko itu. Kemudian Shikamaru bertanya kepada Shikadai dengan berkata, Kadai, bagaimana dengan keadaan Inojin saat ini? Apa dia sudah mulai membaik? Shikadai kemudian menjawab, Inojin saat ini masih ditangani oleh Bibi Sakura, dan aku tidak tahu pasti tentang keadaan Inojin saat ini. Setelah itu Shikadai kembali bertanya kepada ayahnya dengan berkata, ayah, siapa sajakah yang sudah ayah kirim untuk ke perbatasan desa? Shikamaru lalu menjawab, aku sudah mengirim bala bantuan ke perbatasan desa. Salah satunya aku juga sudah mengutus Sai dan Guru Yamato, akan tetapi aku mendapatkan informasi dari salah satu ninja sensor, jika Boruto dan Kawaki juga sudah berada di tempat itu. Shikadai lalu berkata kembali, ayah, aku merasa aku tidak membantu mereka jika aku hanya berdiam diri saja di sini, aku sangat ingin membantu mereka. Kemudian terlihat Shikamaru yang sangat marah mendengar keinginan dari anaknya itu, lalu Shikamaru menjawab, sudah ku bilang kau tidak boleh ke sana, kau harus mematuhi perintahku dan kau tidak boleh membantah itu. Kemudian di sisi yang lainnya, kita diperlihatkan kepada Amado yang berada di ruangannya, dan dia sedang mengamati suasana di perbatasan desa melalui kamera di mata dari seorang Delta tersebut. Sambil duduk di markas rahasianya, Amado mengamati pertarungan ini melalui kamera yang terpasang di mata Delta, salah satu cyborg ciptaannya. Delta, yang telah disusupi oleh teknologi Amado, menjadi mata dan telinga Amado di medan pertarungan. Dengan teknologi canggih yang terhubung dengan sistem pengawasan Konoha, Amado bisa mendapatkan informasi strategis dan mengukur kekuatan serta taktik para shinobi. Dia memperhatikan dengan cermat setiap gerakan dan keputusan yang diambil oleh Boruto, Kawaki, dan para ninja lainnya, memantau bagaimana mereka menghadapi ancaman Shinjujura. Di ruangannya Amado kemudian berkata, baguslah, sepertinya pertarungan ini akan jauh lebih menarik buatku dan mungkin pertarungan Kawaki dan Boruto ini lebih menguntungkan buatku, dan aku bisa tahu seberapa kuat ketahanan tubuh dari Kawaki. Dalam skenario ini, Amado tampak tenang dan penuh perhitungan, menganalisis setiap detail yang terjadi. Dia mungkin memiliki rencana untuk memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri atau mengungkap agenda tersembunyinya. Perannya yang misterius dan penuh teka-teki membuat para shinobi Konoha tidak bisa memprediksi langkah apa yang akan diambilnya selanjutnya.
Pertarungan ini menjadi kesempatan bagi Amado untuk mengevaluasi kekuatan musuh dan sekutu potensial, serta menguji batas teknologi yang dia kembangkan. Observasi ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang Amado untuk mencapai tujuan pribadinya yang masih dirahasiakan. Amado kemudian berkata, "Tunggu, apakah kunci itu yang akan bisa membuka dimensi tentang keberadaan Sasuke? Sial, jika sampai kunci itu bisa direbut oleh mereka, rencanaku akan sedikit lebih lambat karena Sasuke bisa mengancam dan merusak semua rencanaku." Terlihat Amado, yang sepertinya merasa sedikit khawatir, jika kunci itu bisa direbut kembali oleh Boruto, dan Sasuke bisa diselamatkan oleh mereka. Amado menganggap jika potensi ini akan bisa berbahaya bagi jalannya semua rencana Amado tersebut. Amado sangat khawatir bahwa Boruto dan Kawaki mungkin saja berhasil merebut kembali kunci tersebut. Kunci ini, jika digunakan dengan benar, memiliki kemampuan untuk membebaskan Sasuke dari kutukan yang telah mengubahnya menjadi pohon dewa. Jika Sasuke terbebas, ia akan menjadi ancaman besar bagi semua rencana yang telah disusun Amado dengan hati-hati. Khawatir bahwa segala sesuatunya bisa berantakan, Amado tahu bahwa ia harus segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa kunci tersebut tidak bisa digunakan untuk membantu Sasuke. Sementara itu, ia harus memikirkan cara untuk menghadapi kemungkinan terburuk jika rencananya terungkap dan Sasuke berhasil bebas. Perasaan cemasnya semakin kuat seiring waktu, menekan dirinya dengan pikiran-pikiran akan kegagalan. Sementara itu di ruang laboratorium milik Orochimaru, terlihat Karin dan Orochimaru sedang mengamati dan meneliti sebuah sempel dari Sumeaka, yang sebelumnya pernah Orochimaru ambil. Karin kemudian berkata, "Tuan, aku sangat-sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi setelah kita mengetahui tentang hasil dari sampel itu, bukankah benda yang pernah Boruto sebutkan, itu mirip dengan buah cakra?" Orochimaru lalu menjawab, "Sepertinya itu memang sedikit mirip akan tetapi itu tidak berpengaruh terhadap ini. Akan tetapi saya sedikit berpikir jika Shinjujura ini adalah inti dari semua ini, jika dia berhasil untuk dimusnahkan mungkin saja semua orang yang berubah menjadi pohon akan bisa diselamatkan. Namun itu masih menjadi teoriku saja, karena sekarang kita belum benar-benar tahu tentang kerja Togedama tersebut, untuk bisa menyelamatkan Sasuke juga." Orochimaru kemudian mengambil sempel dari Zetsu putih, dan dia mencoba untuk menyamakan dengan sampel dari Sumeaka tersebut. Setelah beberapa percobaan, sepertinya Orochimaru menyadari jika Sumeaka tersebut memang merupakan Jubi yang berbeda. Orochimaru kemudian berkata kembali kepada Karin, lalu dia berkata, "Pertama-tama kita harus mengetahui cara kerja dari karma putih milik Code itu. Sepertinya di tempat penelitian itu, bukan hanya ada Orochimaru dan Karin saja, melainkan di situ juga terlihat beberapa shinobi lainnya." Orochimaru kemudian bertanya kepada mereka dengan berkata, "Apa kalian ada yang tahu kemana Code pergi?" Karin dan shinobi lainnya sepertinya tidak mengetahui di mana lokasi Code saat ini. Akan tetapi dengan secara tiba-tiba saja sebuah katak kecil milik Boruto datang ke tempat itu, dan katak kecil tersebut mengatakan jika Code kabur ke arah desa Sunagakure, dan dia sekarang sedang bertarung melawan para shinobi di tempat itu. Setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada Boruto dan yang lainnya yang masih berusaha untuk merebut kunci Togedama. Di tempat itu terlihat Jura, yang mulai serius bertarung dengan Boruto dan Kawaki. Jura terlihat menggunakan Sumeato untuk terus menghindari setiap serangan dari Boruto. Kerjasama para ninja Konoha tersebut, Tea membuat Jura kewalahan dan Jura terus menghindari serangan-serangan mereka. Jura lalu berusaha untuk mengincar Kawaki dan mencoba untuk menyerang Kawaki, Jura langsung mengarahkan Bijudama ke arah Kawaki. Lalu Kawaki yang menyadari hal tersebut, langsung mencoba untuk menghindari serangan Bijudama tersebut. Kemudian terjadilah ledakan yang dahsyat di sekitar tempat itu, dan Kawaki sedikit terkena serangan dari Bijudama Jura, sehingga membuat goresan luka di tubuh Kawaki. Lalu kemudian Kawaki mengaktifkan karma miliknya dan membuat serangan balik kepada Shinjujura. Boruto dan yang lainnya tak tinggal diam, mereka semua mencoba untuk membantu Kawaki menyerang Shinjujura tersebut. Terlihat Boruto yang melakukan serangan langsung terhadap Jura, dan Boruto berniat untuk melawan Jura dengan jarak dekat. Boruto terlihat sangat cepat, dan Boruto mencoba menebas Jura dengan pedang miliknya, akan tetapi Jura dapat menahan serangan itu dengan besi hitam miliknya. Para Anbu yang berada di tempat itu, mereka mencoba untuk membantu Boruto akan tetapi Jura menghujani mereka dengan besi-besi hitam, sehingga membuat para Anbu harus tertusuk besi tersebut.
Pertarungan terus berlanjut, dan kini Boruto dan yang lainnya mulai terdesak dengan semua serangan dari Shinjujura. Di satu momen Boruto terkena serangan dari Shinjujura, dan membuat luka yang cukup dalam di tubuh Boruto. Sementara itu Shinjujura menciptakan banyak pasukan dari Sumeaka untuk menyerang para shinobi lainnya. Di lain sisi Himawari mulai pulih dari pingsannya tersebut, dan dia melihat keadaan yang sudah hancur akibat pertempuran itu, lalu Himawari berkata, "Guru Konohamaru, apa sebenarnya yang sudah terjadi sejak aku pingsan tadi guru?" Lalu Konohamaru menjawab sambil bertahan dari serangan para Sumeaka tersebut. Semua ini adalah ulah dari makhluk itu, dan untungnya teman dari makhluk itu sudah mati dihabisi oleh Boruto dan Kawaki. Himawari kemudian berkata kembali, "Benarkah guru, lagi-lagi, makhluk itu muncul kembali, aku harus membantu teman-temanku, aku tidak bisa berdiam diri seperti ini guru." Konohamaru lalu berkata, "Himawari, sebaiknya kau diam saja, Boruto sudah berpesan kepadaku untuk menjagamu." Lalu Himawari menjawab, "Tidak guru, aku harus bertarung dan membantu teman-temanku." Setelah percakapan mereka, terlihat Himawari, yang mulai membantu mereka dan menghabisi para Sumeaka tersebut. Konohamaru yang melihat momen tersebut, tidak bisa menahan Himawari untuk tidak ikut bertarung dan Konohamaru membiarkan Himawari untuk bertarung bersama mereka. Himawari yang melihat jika Boruto terluka cukup parah, kemudian Himawari mencoba mendekati Boruto sepertinya dia berniat untuk menyembuhkan luka-luka Boruto tersebut. Himawari kemudian berkata, "Kak Boruto, apa kau baik-baik saja Kak?" Boruto kemudian berkata, "Hima, apa yang sedang kau lakukan, mengapa kau ikut bertarung, sebaiknya kau menghindari pertarungan ini, karena aku tidak mau jika kau sampai terluka." Himawari kemudian menjawab, "Tidak kakak. Aku tidak bisa membiarkan teman-temanku bertarung sendirian, aku ingin coba membantu kalian karena sebelumnya aku sudah pernah bertarung dengan makhluk itu, jadi aku tahu seberapa kuat makhluk itu Kak." Terlihat para shinobi mulai membantu satu sama lain untuk menghadapi Shinjujura, dan terlihat juga Kawaki dan Delta yang masih terus mencoba mengalahkan Shinjujura tersebut, meskipun mereka harus tersungkur dan terluka akibat serangan yang begitu cepat dari Shinjujura tersebut. Kurama yang berada di dalam tubuh Himawari, kemudian Kurama mengatakan sesuatu kepada Himawari dari dalam tubuhnya. "Himawari, mari kita lakukan lagi hal yang menarik, dan kali ini kita harus menunjukkan hasil dari latihan MU itu di pertarungan ini." Lalu dengan secara tiba-tiba saja cakra merah menyelimuti tubuh dari Himawari, dan Himawari mencoba untuk mengobati luka dari Boruto tersebut, dan seketika saja luka-luka dari Boruto mulai tertutup rapat dan sembuh dengan begitu cepat. Boruto yang menyadari itu, merasa keheranan atas lukanya yang langsung sembuh setelah diobati oleh cakra dari Kurama. Kemudian mereka melakukan pertarungan mereka untuk merebut kunci tersebut dari tangan Shinjujura. Lalu di tengah-tengah pertarungan mereka dengan secara tiba-tiba saja mata Jogan milik Boruto aktif, dan Boruto mulai melihat kejadian yang akan datang, dan Boruto melihat dari mata Jogannya itu, Boruto melihat kejadian di aman desa Konoha akan diserang oleh seorang Otsutsuki baru. Boruto yang merasa terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat dari mata Jogannya. Terlihat dia begitu khawatir dengan kejadian itu, lalu secara tiba-tiba juga Boruto mulai kehilangan kesadarannya, Momoshiki mulai mengambil alih tubuh Boruto. Seketika itu juga kekuatan dari Boruto bertambah 180 derajat, dari yang sebelumnya. Jura yang merasakan cakra Momoshiki dari tubuh Boruto, dia pun merasa terkejut dengan perubahan Boruto itu. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.